Karena segala sesuatu takdir Allah Ta'ala itu dikaitkan dengan sebab akibat. Ada aksi, ada pula reaksi. Tidak serta-merta sesuatu itu ada, melainkan ada pemicunya. Ada asap, tentunya ada api. Tanpa api maka tak akan keluar asapnya. Dan dalam kita menjalankan semua urusan, baik urusan-urusan yang bersifat duniawiyah maupun yang bersifat ukhrawiyah diniyah, maka tentunya kita jalani itu semua dengan menyandarkan segala urusan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah syarat kita sebagai seorang mukmin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti i'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar, thiqatan bihi subhanahu wa ta'ala ma'a fi'il asbab. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti menyandarkan segala urusan, menyandarkan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengait manfaat dan di dalam menolak madarat. Yakin terhadap Allah, Allah Ta'ala akan membereskan urusan kita itu, disertai dengan menjalankan sebab, menempuh sebab. Maka tawakal harus diiringi dengan ikhtiar. Dan janganlah sampai ikhtiar itu sebagai patokan saja dalam bertawakal. Namun tawakal akan sempurna tatkala penyandaran hati ini dalam mengait manfaat dan menolak madarat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan menjalankan sebab dan menempuh sebab. Kita ingin pandai dan ingin menjadi seorang yang alim, menjadi orang yang faqih dalam urusan agama, maka tentunya al-ilmu itu bita'allum, ilmu itu akan didapat dengan belajar. Tanpa kita menempuh sebab, yaitu belajar, maka kita tak akan mendapatkan ilmu. Kita duduk manis di rumah tanpa kita menghadiri majelis ilmu, dan tanpa kita fokus belajar ilmu agama, mana mungkin kita akan mendapatkan al-ilmu. Sehingga kita harus menempuh asbab. Kita ingin mendapatkan rezeki yang halal, bisa makan, bisa minum, bisa memiliki fasilitas dalam kehidupan ini. Tentunya juga dengan menjalankan sebab, menyandarkan semua itu kepada Allah Azza wa Jal, disertai dengan menjalankan asbab. Oleh karenanya Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan." Andai kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah Allah Ta'ala akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung.
yang pergi dari sarangnya dalam keadaan perut lapar, wa taruhu bitana, dan kembali di sore hari ke sarangnya dalam keadaan perut kenyang. Rasulullah SAW menyebutkan tawakal seperti apa yang dilakukan oleh burung, karena burung tidak hanya berdiam diri di sarangnya. Dia pergi pagi-pagi berikhtiar mencari makan, mencari rezeki. Sehingga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala beri rezeki kepada dia. Begitu pula andai kalian, kata Rasul SAW, benar-benar bertawakal kepada Allah, tentunya menyandarkan segala urusan tadi untuk mendapatkan rezeki hanya kepada Allah Azza wa Jal, disertai dengan menempuh sebab, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada kalian. Kita ingin punya anak cucu, tentunya kita memohon kepada Allah sembari kita berikhtiar, yaitu menikah. Tak mungkin kita akan mendapatkan keturunan tanpa nikah. Maka nikah itu sebagai bentuk sebab untuk kita mendapatkan keturunan anak dan cucu. Sebagaimana juga saat kita sakit, tentunya kita mengharapkan kesembuhan. Maka sebab yang kita tempuh adalah berobat. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan tadawau bil halal. Berobatlah kalian dengan obat yang halal. Maka tawakal kepada Allah Azza wa Jalla itu harus menjalankan sebab. Hanya menjalankan sebab tanpa tawakal itu merupakan kelemahan. Sebagaimana hanya tawakal dalam hati tanpa menjalankan ikhtiar itu bukan bentuk tawakal yang sempurna. Maka harus digabungkan antara tawakal i'timadul qalb dengan ikhtiar. Sehingga barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hati dan menjalankan sebab, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bereskan urusannya. Allah akan cukupkan kebutuhannya. Karena Allah Ta'ala berjanji, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah lah yang akan mencukupi dia. Ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ikhtiar yang ditempuh, sebab yang ditempuh adalah sebab yang syar'i. Secara syariat memang disyariatkan secara kadar, secara ukuran, dan secara alami memang itu memiliki pengaruh. Sehingga tatkala mencari rezeki, tentunya ikhtiarnya dengan ikhtiar yang masyru' untuk mendapatkan uang, mendapatkan harta, tentunya dengan menjalankan sebab yang mubah dan halal. Baik itu dengan berdagang, bertani, mempunyai produk atau membuat produk ataupun yang lainnya, dengan ikhtiar yang halal dan bukan dengan ikhtiar yang diharamkan secara syariat. Oleh karena Allah telah menyatakan, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan berjual beli kita akan mendapatkan keuntungan, dan itu dihalalkan. Dengan seorang rentenir juga mendapatkan keuntungan, namun itu diharamkan. Karena apa? Kezaliman yang terjadi di sana
Dan kenapa diharamkan itu riba? Karena memang dengan riba itu kapan orang akan menolong saudaranya? Kalau dia menghutangkan kepada saudaranya, harus mendapatkan imbalan. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga terkait dengan pengobatan. Maka tentunya pengobatan yang memang masyru'ah dan halal secara syariat, secara qadar, secara kemampuan, kekuatan pengobatan tersebut. Seorang yang sakit panas tentunya ke dokter, minum itu paracetamol, minum itu ibuprofen, ataupun obat-obat yang lainnya memang secara kadar, secara kemampuan itu bisa menghilangkan suhu panas yang ada pada badan atau mengurangi hararah yang ada pada tubuh. Bukan dengan menjalankan ikhtiar yang muharram, yang diharamkan, dengan dia memakai cincin, memakai gelang, tujuannya untuk menghindari, untuk tolak bala dan sebagainya. Karena secara alami, secara kadar, secara kemampuan, kalung, cincin ataupun yang lainnya yang dianggap itu sebagai jimat tidaklah bisa untuk menghilangkan penyakit, menghilangkan bala dan sebagainya, maka dia menempuh sebab yang memang tidak dianggap oleh syariat sebagai sebab. Maka berarti dia akan terjerumus kepada syirik al-asghar. Karena apa? Karena dia menempuh sebab dengan sebab yang tidak dihalalkan, tidak dituntunkan oleh syariat. Demikian juga secara kadar, secara kemampuan, hal itu tidak bisa dan tidak mampu untuk menolak bala. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyatakan, inna tama'ima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya tamaim yang digantungkan di anak-anak untuk menolak panas, tiwalah, pelet, dan yang serupa dengannya adalah kesyirikan. Kenapa itu Allah Ta'ala tidak jadikan sebagai sebab untuk menolak hararah, menolak petaka dari anak, penyakit dari anak. Tiwalah juga tidak menyebabkan itu tambah cinta seorang atau memalingkan cinta seorang dari yang lainnya. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dalam menempuh ikhtiar itu haruslah ikhtiar tadi yang benar-benar masyru' disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tidak kemudian tatkala sakit datang ke dukun-dukun. Rasulullah SAW mengancam man atakahinan atau arrafan lam yuqbalahu salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, salatnya selama 40 hari 40 malam tidak diterima. Lebih parah lagi saat dia membenarkan segala apa yang dikatakan oleh si dukun, oleh tukang ramal itu, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lantas mempercayai apa yang dikatakan oleh si dukun atau tukang ramal itu, maka sungguh dia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'anul Karim, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini menempuh sebab yang haram. Karena dukun berarti meminta bantuan kepada para syayatin dari kalangan jin. Dan ini
isti'anah atau isti'anah kepada para jin itu merupakan bentuk kesyirikan, sehingga praktek-praktek kesyirikan diharamkan dalam al-Islam. Walaupun terkadang sembuh, walaupun terkadang ini dan itu, maka hakikatnya itu kaifiyah, cara dan sebab yang diharamkan oleh syariat. Masyarul hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu baik dalam urusan duniawiyah maupun urusan diniyah agama ataupun ukhrawiyah, sekali lagi kita harus bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, menyandarkan segala urusan itu hanya kepada Allah Jalla wa Ala, sembari menjalankan sebab, menempuh sebab, sehingga kita akan berhasil, sehingga akan terwujud apa yang kita cari, apa yang kita harapkan, apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi cari rezeki, maka tentunya kita tawakal. Bahkan tatkala kita pergi dari rumah kita untuk mencari rezeki, dituntunkan untuk mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sehingga tatkala kita mengucapkan hal itu, maka malaikat mengatakan kufita, engkau diberi kecukupan. Wa syufita wa wuqita, engkau diberi pelindungan. Bendera para malaikat berkibar, bendera para setan kemudian runtuh. Sebagaimana Nabi SAW diancam oleh orang-orang kafir Quraisy seusai perang Uhud, dikatakan kepada beliau, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kafilah dagang yang berjumpa dengan pasukan Abu Sufyan berpesan kepada kafilah itu, sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kami telah berkumpul untuk kembali memusnahkan mereka. Karena seusai perang Uhud beliau luka, para sahabat 70 sahabat syuhada menjadi syuhada Uhud, yang lainnya juga luka-luka. Pulanglah beliau ke Madinah, belum sampai di Madinah ada berita itu, ada teror. Maka beliau pun justru fazadahum imana, bertambahlah keimanan mereka. Wa qalu, sembari mereka mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah Subhanahu wa taala penolong kami. Wa ni'mal wakil, dan dia sebaik-baik penolong. Fanqalabu bi ni'mati minallah wa fadl, maka mereka pulang kembali ke Madinah dalam keadaan mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah. Lam yamsasusu, mereka sama sekali tidak terkena oleh mara bahaya. Itu hanya ancaman saja, hanya teror saja, namun tidak ada kenyataannya. Aman sentosa. Sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam saat dilemparkan oleh kaumnya berserta Namrud ke api yang begitu besar, karena saking besarnya mereka tak mampu untuk melontarkan Ibrahim melainkan dengan ketapel besar. Dari kejauhan beliau dilemparkan melalui ketapel besar, dan saat beliau dilontarkan ke dalam api, beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah Ta'ala sebagai penolong dan pelindung kami, dia sebaik-baik penolong. Maka Allah Ta'ala berikan pelindungan, pertolongan dan bantuan kepada beliau. Allah Ta'ala nyatakan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah engkau wahai api bardan, dingin, dan menyelamatkan Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga beliau sama sekali tak terkena panasnya api, sedikit pun tak melepuh.
alaihi salatu wassalam. Maka ini merupakan buah ketawakalan yang sempurna. Saat kita benar-benar bertawakal kepada Allah dalam urusan agama, urusan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan sukseskan. Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Ini jaminan dari Allah. Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Sehingga bagi para thalabah, bagi para santri, jalankan ikhtiar untuk mencapai mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sungguh-sungguh serius dalam belajar. Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati untuk belajar, menuntut ilmu agama, tafakuh fid din, karena man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, Allah akan fakihkan dan fahamkan dia dalam urusan agama. Mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak Allah fakihkan dalam urusan agama, berarti Allah tidak inginkan kebaikan pada orang itu. Berarti akan jelek orang itu akibat perbuatannya. Tak mau mendalami ilmu agama, tidak mau menghadiri majalisil ilm, maka tak ada kebaikan pada dirinya. Maka ini menempuh jalan, menempuh sebab itu sangat-sangat penting. Dan itu satu kesatuan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua walhamdulillah mendapatkan hidayah ke dalam Islam, ke dalam sunnah yang sepatasnya dan seharusnya untuk kita bergembira. Yang dulu mungkin kita pada penuh dengan kemaksiatan dan dosa karena kejahilan dan keawaman kita. Bahkan mungkin kita melakukan beberapa perkara kesyirikan ataupun kebid'ahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita. Allah selamatkan kita dari kekufuran, dari kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Lantas Allah Ta'ala gerakkan hati kita untuk belajar, untuk ta'lim wa ta'allum, terus semacam itu. Maka ini merupakan kenikmatan yang tiada tara. Dan ini yang harus kita bergembira. Dan itulah gembira yang mahmud. Surur dan farah yang terpuji. Yang Allah telah perintahkan. Qul bifadlillahi fabirahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah berupa Islam, wa rahmatihi berupa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka bergembira. Huwa khairun, Islam dan sunnah itu lebih baik buat dia daripada apa yang mereka kumpulkan berupa harta benda, jabatan, ataupun isi dunia ini. Sedangkan bergembira dan bangga dengan harta benda, maka itu gembira dan kebanggaan yang tercela. Oleh karenanya para ulama, orang-orang yang berilmu mengingatkan Qarun saat dia keluar rumahnya dengan membanggakan harta bendanya. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan engkau bersukacita dengan harta benda yang kau miliki ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang bergembira, bersukacita ria dengan harta benda. Maka biasa-biasa saja kita bertahmid kepada Allah. Kegembiraan itu ada akurannya kalau kaitannya dengan urusan duniawiyah. Namun kalau urusan agama, itu yang seharusnya dan sepantasnya untuk kita bergembira. Itulah farah yang mamduh, yang terpuji.
Kenikmatan ini juga kita harus menempuh sebab agar kenikmatan ini selalunya kita yakini. Selalunya kita berada padanya. Tentunya sebab yang harus kita tempuh dan sebab terbesarnya adalah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan anggap doa itu bukan sebab. Justru sebab terbesar seorang akan mendapatkan kebaikan di dunia, terhindar dari kemadaratan di dunia dan di akhirat dengan ad-doa. Bahkan Nabi SAW menyatakan ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya seorang mukmin. Selalunya kita berdoa kepada Allah agar jangan sampai kita kembali lagi kepada masa kelam dulu. Jangan sampai lagi kita kembali kepada keawaman kita, masa jahiliyah kita, masa kebodohan kita. Kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau sesatkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami ke dalam Islam dan sunnah ini. Wahab lana min ladunka rahmah, anugerahkan kepada kami dari sisimu rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau zat yang Maha Pemberi. Selalunya kita berdoa kepada Allah Taala dengan doa ini. Sebagaimana doa yang seringkali dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami atau hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, arahkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Itu doa yang seringkali dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ketika sujudnya. Demikian juga di waktu-waktu mustajab. Agar dikokohkan hati kita itu di atas agama Allah. Di atas Islam dan as-sunnah. Karena barang siapa yang Allah telah kokohkan seorang di atas agamanya, menunjukkan orang itu dicintai oleh Allah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Allah mengokohkan hati orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan al-akhirah. Mudah bagi dia untuk menjawab 3 pertanyaan yang diajukan oleh Munkar dan Nakir. Diberi kekokohan, ketepatan di dalam menjawab 3 pertanyaan itu. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuk. Dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalunya saat kita bermunajat ke hadirat Allah Azza wa Jalla, dituntunkan untuk kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat atas mereka. Bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Saat kita mendapatkan hidayah ke dalam Islam dan sunnah, selalunya kita meminta hidayah agar apa? Kita lebih paham lagi dengan detail hidayah kepada siratal mustaqim. Sehingga selalunya kita pada saat-saat kita hidup ini sangat membutuhkan hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak ilmu yang belum kita ketahui. Betapa banyak ilmu yang belum kita mengerti. Demikian juga ilmu yang kita amalkan juga masih banyak
yang kita tinggalkan daripada yang kita amalkan. Maka selalunya kita memohon hidayah kepada Allah agar kita terus memahami siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, jalannya para anbiya, siddiqin, syuhada dan salihin yang mereka telah tempuh. Itu doa merupakan sebab yang harus kita tempuh, bahkan sebab terbesarnya untuk kita mendapatkan masalih dunia wal akhirah dan terhindar dari mafasid fid dunya wal akhirah apapun itu. Kita istiqamah di atas jalan Allah, siratal mustaqim. Kita konsisten di atas ilmu yang kita telah pelajari. Kita kokoh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faktor utamanya, faktor terbesarnya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sepelekan doa. Doa itu memohon kepada Allah dengan lisan, dijiwai dengan hati. Doa saat lisan klop dengan hati itu sudah perkara yang sangat tepat sekali. Dan sebagai sebab yang paling tepat dan paling kuat untuk kita menggapai masalih, kemaslahatan dunia dan akhirat. Maka doa merupakan silah al-mu'min. Untuk kita istiqomah di atas jalan Allah. Untuk kita sabar di atasnya. Untuk kita selalu hati kita ini bersatu. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, persatukanlah hati-hati kami, antara hati-hati kami. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hati itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Ar-Rahman, Allah taala bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya Jalla wa Azza. Yang menguasai hati kita adalah Allah. Maka agar kita bersatu dengan saudara-saudara seiman, semanhaj, doa kepada Allah. Agar kita bersatu hati kita dengan keluarga kita, juga berdoa kepada Allah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Ya Allah, persatukan antara hati-hati kami dan perbaiki hubungan antar kami. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gak bisa menguasai hati kita ini. Perasaan kita selalu begini, begitu. Suasana hati, kondisi kolbu, itu berubah-ubah. Gak stabil, labil hati kita. Yang menguasai Allah Azza wa Jalla, sehingga doa sangat penting sekali. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Ya Allah, persatukanlah hati-hati kami antar ikhwan, antar saudara-saudara kami, antar keluarga kami, sehingga enggak ada saling membenci satu dengan yang lainnya, tidak saling hasad, dengki, tidak saling membelakangi. Allahumma alif baina qulubina wa asli dzata baina. Perbaiki hubungan kami ya Allah. Doa kepada Allah Jalla wa Ala. Niscaya dengan doa Allah akan ijabahi permohonan dan permintaan kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabahi doa kalian. Niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Allah berjanji. Orang yang paling kafir iblis saja meminta kepada Allah Ta'ala, dikabulkan. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Rabbi anzirni, wahai Tuhanku, beri tunda aku. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat.
Qala innaka minal mundharin. Allah nyatakan engkau termasuk orang-orang yang diberi tunda. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat kita berdoa kepada Allah, kita yakin doa kita akan dikabulkan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau permohonan kita mungkin yang bersifat ini umpamanya, kok enggak dikabulkan dengan cepat? Mungkin pada saatnya nanti Allah kabulkan. Seandainya tidak, Allah telah akan beri nanti di akhirat. Allah anugerahkan dan kabulkan itu di akhirat, atau Allah Ta'ala akan palingkan engkau dengan kejelekan yang serupa. Mungkin itu tak tepat untukmu. Sehingga kita harus husnudzon kepada Allah. Saat kita berdoa, jangan sampai kita istijal, terburu-buru. Aku sudah berdoa berulang kali begini begitu, kok gak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia tak berdoa lagi. Hada istijal. Dan Allah Ta'ala akan mengabulkan doa seorang hamba malam yastajil, selama dia tidak terburu-buru. Andai tidak dikabulkan di dunia, nanti di akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan ba'dal isya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Nam tafaddalu barakallahu fikum. Subhanallah.